Oke, balik lagi di Second Gadget ya. Jadi buat kalian yang kadang bingung ya, apakah beli HP baru atau beli HP bekas tapi mantan flagship atau limbah dengan harga yang sama. Dengan harga barunya, misalkan di sini saya pakai Redmi 9A dan di sini ada Xperia XZ3 ya, dan keduanya ini mirip ya, harganya nggak beda jauh, yaitu kurang lebih di 1,3 juta, range-nya itu sampai 1,5 juta. Oke, sebelum ke alasan dan inti video, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya, agar channel ini terus berkembang dan bisa mereview berbagai macam HP. Terlebih ya, lebih semangat lagi atas support kalian, oke? Oke, sedikit cerita ya, mungkin ini opini saya. Jadi kadang mungkin kalian juga ada yang bingung ya, apakah beli HP baru Grace tapi spesifikasinya terbatas atau HP limbah atau mantan flagship ya. Spesifikasinya ya rasa flagship, namun udah jadul dan harus milih-milih atau ya banyak minusnya. Oke, yang pertama mungkin kalau HP baru ya emang sih puas banget ya, dapat dus, dapat charger, dapat soft case kayak gini. Kondisinya prima dan nggak takut ada minus apapun, garansi terjamin. Namun ya spesifikasi yang didapatkan ini biasa aja ya. Untuk kelas Redmi 9A ya paling buat sosial media ini masih oke, namun kalau dipakai main game kan agak terbatas juga ya. Lalu kalau ngambil HP bekas atau limbah atau mantan flagship ya memang harganya udah begitu drastis ya pada turun. Ini awalnya dari kalau nggak salah 10 juta, 9 juta atau berapa ya. Sekarang harganya jadi 1,5 juta, cuman ya harus milih-milih gitu. Apakah udah ada yang refurbish, udah ada yang bongkar, minus, dan nggak ada yang klaim, atau nggak ada yang menjamin garansi long term gitu ya, 1 tahun atau pergantian spare part ya. Kalau saya sendiri sih ya, ini saya cuma 1 kali beli HP baru itu pada saat Andromax C1 baru keluar, dan selebihnya itu saya pakai HP limbah atau mantan flagship ya. Tapi seiring waktu ya kita jadi smart buyer juga gitu, jadi pilih-pilih dan tahu kondisi barang mana yang harus dibeli dan mana yang nggak harus dibeli gitu. Karena ya terus terang sih kalau beli HP baru memang kebahagiaan sendiri ya, itu lebih enak, lebih aman, tapi ya user experience-nya itu nggak akan dapat lebih karena memang spesifikasi yang ditawarkan ini biasa aja sih kayak gini. Oke, jadi saya baru download CPU Jet ya buat lihat spesifikasi detailnya dari masing-masing ponsel ini. Yang sebelah kiri ini adalah Xiaomi Redmi A dan sebelah kanan ini adalah Xperia XZ3. Bang, udah jelas lah itu jauh beda, iya. Tapi kan dari segi harga masih sama aja gitu ya. Yang pertama dari CPU, di sini yang satu ini pakai MediaTek dan yang satu pakai Snapdragon 845 ya. Jelas sudah jauh ya. Untuk experience bermain game pasti jelas yang Xperia XZ3 lebih enak. Namun ketahanan baterai ini yang Redmi 9A lebih oke. Karena di sini untuk daya tahan baterai, waduh ada iklan nih. Oke, jadi ini udah di skip ya tadi karena ada iklan pesawat gitu game, jadi saya nonaktifin dulu datanya. Untuk dari kapasitas baterai pun udah jelas jauh beda ya. Untuk Redmi ini pakainya 5000 mAh, sedangkan si Xperia XZ3 ini kalau nggak salah 3070 mAh ya, atau sekitar 3000-an lah, saya lupa ya. Soalnya di CPU Jet nggak muncul juga. Untuk sistem di sini si Redmi pakai Android version 10 dan Xperia XZ3 juga Android 10. Nah, untuk dari segi layar juga udah jelas beda jauh ya. Jadi di sini cuman HD, sedangkan di sini 2K. Ini perbedaannya antara bumi dan langit ya. Karena yang satu panelnya OLED, yang satu pakai IPS. Oke, jadi secara garis besar memang Xperia XZ3 lebih unggul ya. Namun ada namanya nih. Karena ini mantan flagship, ya jelas pasti ada minusnya juga ya. Minusnya apa ya? IMEI. Oke, pertama ini saya akan bahas buat user yang benar-benar awam ya, yang
biasa beli HP baru tiba-tiba ingin main di HP limbah atau beli HP bekas, lihat perbandingan harga yang tipis dengan HP baru namun experience atau untuk jadikan HP main game ini jauh lebih enak ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu ya minusnya di HP mantan flagship atau limbah ya. Ini pertama secara fisik mungkin harus diperhatikan ya, nggak akan ada yang 100% mulus dan itu langka banget. Ini saya dapat 99%, namun tetap ada minusnya yaitu IMEI-nya kebegal. Baterai ini masih 85%-an atau 90% ya, jadi SOT-nya pun masih tembus ke 5 jam only wifi, dan ini fisik mulus banget. Waterproof masih up ya preasurnya, saya udah main di air juga ini, dan layar nggak ada shadow atau apapun ya. Tapi satu minusnya itu IMEI-nya kebegal, jadi termasuk smartphone juga nggak bisa ya, kalian harus terima konsekuensinya dan ya menjadi smart buyer lah. Lebih rekomendasi itu beli ke user lagi, namun ya tetap harus milih-milih. Kalau beli dari toko itu kan agak sulit ya, kita milihnya ya gacha lah istilahnya gitu. Tahu-tahu datang dan nggak tahu kondisi barang sebelumnya kayak gimana. Kalau COD sama user lagi kan bisa lihat dulu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan HP baru ya, pertama mungkin dari performa juga ya, itu sebanding dengan harganya. Misalkan di range harga ini terserah ya, bukan hanya untuk range harga 1 jutaan, tapi kan masih ada HP limbah yang 3 juta kayak Samsung kan 3,5 juta, 3,8 juta, 4 juta gitu ya. Note 10 kan 5 juta, 4,8 juta kayak gitu. Nah, yang penting komparasinya gitu ya, compare aja antara perangkat baru dan perangkat limbah atau mantan flagship itu lebih better mana, dan kalian siap menerima konsekuensinya. Kalau HP baru ya performa terbatas, terus ya chipset juga kecil, body kadang ya yang kelas biasa sih ya plastik kayak gini sih backgroundnya juga, terus kamera juga nggak menjamin. Ini kalau keduanya dimasukin ke mode kamera ini bakal jauh banget gitu kan. Nah kan dari tingkat kejelasannya pun udah jauh banget gitu, dan fiturnya juga ya nggak akan sama kayak mantan flagship, meskipun udah old ya, udah jadul, tapi tetap aja gitu fiturnya masih ada. Kelebihan HP baru ya software mungkin lebih update, tapi untuk HP mainstream ini cuman bertahan paling 2-3 tahun ya. HP mainstream itu kayak misalkan ya HP-HP kisaran 2 juta sampai 2,5 juta itu yang misalkan muncul 2 kamera ya, banyak banget variasi yang pakai 2 kamera, terus ada water drop, pasti banyak juga yang ngikutin pakai water drop, pakai Infinity O ya pasti banyak juga yang pakai Infinity O kayak gitu sih HP mainstream. Baterai dibesarin pasti ngikut juga. Nah itu HP mainstream, sedangkan flagship atau high end itu jangkanya panjang, bisa 5 tahun ke atas juga masih worth it sih menurut saya. Kalau entry level atau low end itu ya HP-HP kelas bawah banget yang buka WA juga udah ngos-ngosan banget ya, udah wah ketar-ketir gitu HP-nya. Oke, minusnya yaitu experience-nya bakal kurang, apalagi kalian peruntukan untuk main game ya. Coba difikirkan lagi, kalau masih punya HP utama atau HP bekas yang masih layak dan sinyalnya aman ya, kalian bisa beralih ke limbah boleh, karena sinyalnya udah nggak dipentingin lagi. Tapi kalau buat dijadikan HP utama ya kalian coba ambil yang resmi. Kalau mau limbah ya pilih-pilih yang ke main print atau dipastikan lagi ya usernya udah 1 tahun lebih pakai. Kelebihan dan kekurangan si limbah ini ya softwarenya yang tertinggal. Ini udah mentok di Android 10, jadi paling dapet gimana brandnya sih, ada yang ngasih 2 kali update, 3 kali update gitu. Kayak Sony ini cuman sampai 10 ya, dari Android 9 kalau nggak salah, 9 ke 10, terus Xperia One dari 10 ke 11. Terus beda sama Samsung itu dari 9, 10, 11 atau 10, 11, 12 ya kalau nggak salah, 12. Google Pixel itu sampai 13 untuk yang tahun 2019-nya ya. Nah, jadi silahkan pilih-pilih kembali peruntukannya untuk apa. Jika kalian mau ambil sektor kameranya atau untuk bermain game, ya pikirkan untuk ambil limbah ya, agar maksimal. Tapi dalam satu catatan ya, kalian harus jadi smart buyer juga, pilih-pilih, pastiin dapat unit yang mulus banget gitu, karena kalian beli bukan minta ya. Jadi
ada harga, ada rupa, ya nego sewajarnya dan ya bertransaksi lah dengan pintar. Kalau untuk yang baru ini ya paling buat WA-an oke sih, ini 2 hari juga kadang nggak dicas, ini udah bener-bener. Ini 5000 mAh kan, baterainya gede banget, badak gitu. Nah tapi ya dipakai main game boloho gitu, cuman chargernya yang kepake nih 10 watt. Oke, mungkin sekian review dari HP mainstream versus HP limbah atau mantan flagship ya. Saya selalu beli mantan flagship sih karena enak banget gitu. Cuman sekali, dan ini kebetulan ya memang punya istri juga ya. Istri selalu yang komplit belinya biar lega. Tapi kalau saya belinya yang batangan karena yang dipakai itu HP-nya bukan dusnya. Kalau casan paling pakai aftermarket yang lebih pasti ketimbang OEM-OEM yang gak jelas. OEM di Indonesia kadang KW ya. Oke, sekian untuk review kali ini, dan jangan lupa sekali lagi untuk klik subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.